kami di Ruang Berbagi. Ruang Berbagi sekarang ini episode keempat. Setelah 3 episode sebelumnya sudah kita laksanakan. Nah, tema dari Ruang Berbagi hari ini adalah bagaimana membuat kampanye yang kreatif. Yang merupakan juga kebutuhan kawan-kawan, tidak hanya remaja, tapi juga organisasi anggota yang selama ini mungkin penasaran atau belum menemukan strategi yang pas untuk menciptakan kampanye yang berimpact besar. Jadi tidak hanya impact-nya kecil atau di wilayah kita-kita lagi, tapi justru di masyarakat umum yang agak sulit untuk kita jangkau sehari-hari. Nah, kita sudah ada tamu di sini yang ganteng. Makasih. Namanya Ahmad Aziz. Ya. Panggilannya Aziz. Ya. Nah, Aziz ini dari campaign.org. .com. Ya. Atau kalau di Instagramnya tulisannya campaign_id. Ya, campaign_id kalau di Instagram. Yes. Nah, Aziz akan bersama kita selama 1,5 jam ke depan untuk diskusi tentang kampanye, bagaimana sih membuat atau merencanakan kampanye yang kreatif, kemudian tips-tips apa yang akan teman-teman perlu tahu untuk buat kampanye yang kreatif. Ya. Oke. Jadi nyapa dulu nih. Nyapa dulu. Oke. Halo teman-teman ASV ya, berarti anggotanya ASV. Nama saya Aziz. Saya sebagai Community Engagement Officer di campaign.com. Nah, campaign.com sendiri kita adalah social startup. Kita ngebantu sesuai dengan namanya sih, campaign. Jadi kita ngebantu teman-teman komunitas, organisasi maupun teman-teman company untuk melakukan kampanye, dan kita pastikan bahwa kampanye yang kita lakukan, kita kolaborasikan itu punya dampak sosial di masyarakat. Ini adalah ruang berbagi keempat ya. Tapi pertama di tahun 2020 kan. Pertama 2020. Oke. Jadi juga salam kenal bagi teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman setelah ruang berbagi ini ingin diskusi lebih lanjut, ingin ya mungkin kolaborasi sama kita, bisa nanti kontak saya juga. Nanti di akhir paling kita akan share kontaknya juga ya. Gimana kita bisa diskusi lebih lanjutnya maupun ya berkolaborasi lah. Aziz berarti open for call ya? Open for call, cowok panggilan. Sip, kalau memang udah siap kita akan tampilkan presentasi yang sudah disiapkan oleh Aziz. Ya. Sebenarnya ini nanti lebih ke sharing sih terkait dengan apa yang sudah pernah dilakukan sama campaign.com, dan mungkin ada beberapa juga yang bakalan lebih ke kita ngelihat nih bahwa beberapa kampanye ini tuh bisa kita lihat sebagai salah satu kampanye yang jadi alternatif yang mungkin nanti teman-teman bisa pikirkan di tahun 2020 gitu. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa campaign sendiri, ini sedikit tentang campaign. Campaign sudah ada di Indonesia sejak 2013, tapi dengan konsep bisnis model yang sekarang itu sejak 2015. Kita sendiri, saya tadi sebagai Community Engagement Officer, agak narsis ya orangnya, jadi kayak saya ada di sini. Kalau mau follow Instagramnya ini juga ada. Public ya Instagram? Public, nggak di private. A.faziz, silakan teman-teman bisa diskusi juga nanti di sana. Nah, kenapa sih sebenarnya campaign ingin melakukan ini gitu? Karena kita melihat bahwa kayak di dunia ini kayaknya banyak sih berita tentang bad news lah intinya. Tapi sebenarnya enggak loh, kayak kehidupan kita tuh semakin baik. Beberapa contohnya adalah misalnya ini ada beberapa artikel yang bisa kita baca bahwa kayak 2 tahun yang lalu ya kita Asian Games, Indonesia tuh terkenal dengan tingkat volunteer-nya yang paling tinggi. Jadi kayak kita sebenarnya punya harapan nih buat dunia kita gitu. Positif sekali. Ini ala sesi motivasi betul. Ya, kayak ada 20.000 orang yang berpartisipasi sebagai volunteer. Itu salah satu yang saya juga pengennya sebenarnya. Tapi cuma buat atlet-atlet aja. Ntar ada ini ya. Blip ya. Oke, yang kedua misalnya tingkat donasi juga di Indonesia itu juga sangat tinggi. Contohnya misalnya infak sedekah ya Pak. Infak sedekah saat ini tuh kayak tingkat donasi ini salah satunya dengan zakat itu sebenarnya paling tinggi. Jadi kayak kita sebenarnya punya harapan buat itu. Contohnya di tahun 2013 teman-teman
Yayasan Pita Kuning, Ya. dia melakukan salah satu kampanye kreatifnya, menurut saya sangat kreatif, dengan kayak botakin rambut buat anak-anak kanker, dan itu kayak on message banget kan. Ya kita ingin merasakan apa yang dirasakan sama adik-adik yang kena kanker gitu. Nah dia dari situ berhasil mengumpulkan kayak 1 miliar dengan 3.000 orang berpartisipasi. Dan ya yang terakhir contohnya misalnya kayak Women's March Jakarta gitu. Ada iklan tuh biasa yang di belakang. Iya kayaknya bakalan ada di tahun kayak 2017 sekitar 800 orang yang ada di situ. Terus kemudian tahun setelahnya ada 2.000 dan kayak tahun kemarin terakhir itu ada 4.000 orang. Jadi kayak orang udah mulai aware sebenarnya dengan apa yang terjadi di dunia ini. So like kita ingin sih sebenarnya untuk melibatkan teman-teman bahwa kalian tuh bisa jadi bagian dari ini gitu. Semboyannya Nokia ya? Apa? Connecting people. Jadi kayak ya ingin menjadi inspirasi, kita ingin ya kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu hal yang baik itu sebenarnya bisa dengan mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, salah satunya ini kalian bisa ambil aksi, agak promosi dikit Bu. Nggak apa-apa silakan, memang ini wadah promosi. Jadi ada kayak kita punya aplikasi yang bisa digunakan sama teman. Kayak cara gampangnya adalah kayak sosial media, tapi isinya di situ tuh aksi-aksi sosial gitu. Nggak ada gosip-gosip apa segala macam. Kita ada yang ini ya moderator ya gitu nggak ada lah kita kayak gitu. Nyinyiran nggak boleh. Dan tapi videonya nanti aja deh dari CEO-nya kita. Kemudian ya visinya kita untuk ingin dunia lebih baik. Kemudian dengan cara apa kita ingin jadiin ruang aman secara online maupun offline. Kayak ketika offline sendiri, karena ini kan kayak visinya kita, misinya kita. Jadi kayak once we decided untuk punya ini nih kata safe space, kita bakalan define terus kayak kira-kira safe space buat orang-orang itu apa. Jadi kayak ketika nanti teman-teman juga memikirkan kira-kira tujuan dari kampanye itu apa. Misalnya nih ingin jadi safe space, jadi kayak pastikan kalau misalnya kalian bikin event apapun, kalian ingin ya berencana apapun, ya itu sebagai kayak yang membatasi kalian gitu loh, kayak memikirkan kayak kalau misalnya di Kemen sendiri kayak ketika kita udah decided safe space, misalnya ketika bikin offline activities, ya kita akan make surein bahwa orang yang datang ke sana dan lain sebagainya itu ya merasa aman, merasa nyaman untuk sharing, ruangannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan kita ingin mengencourage mereka untuk ambil aksi nih untuk perubahan. Itu sedikit tentang campaign. Selain ini ngapain Bu? Silakan Pak. Oke, lanjut ya. Materinya. Oke. Jadi hari ini tuh. Taruh deh. Campaign itu dibuat pada tahun? Kita sendiri kan tadi yang udah aku bilang kita establish di 2013. Terus kemudian dengan bisnis model yang sekarang sejak 2015. Ya, kayak kita akhirnya memutuskan untuk tadi social only gitu. Jadi kayak semua kolaborasi yang kita lakukan adalah harus punya dampak sosial di masyarakat. Awalnya kita ini nih kayak di 2013 ya kita sebagai platform kayak dulu kita perusahaan IT sebenarnya. Kayak kita ngerjain website dan segala macam. Nah, kemudian sejak 2015 itu kayak kita make sure bahwa kayak social enterprise. Ya, social enterprise gampangnya itu. Terus kemudian aplikasinya sendiri ada sejak 2016. Oke. Berarti udah 3 tahun ya? Hampir 4 tahun. Itu menarik sekali. Jangan lupa ya nanti dicek. Ya bisa di-download di iOS sama Google sudah ada. Oke. Kalau pakai Nokia nggak bisa berarti ya? Nggak bisa ya? Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Android dan di iOS. Nah, materinya beberapa core value-nya kita nanti aku bisa share setelah ini. Nah, ini beberapa contoh nih. Sebelum aku nanti kayak ngasih beberapa tips yang sering kita juga berikan kepada teman-teman ketika ingin membuat sebuah kampanye, ini online maupun offline. Ada beberapa contoh misalnya yang sudah pernah kita lakukan kolaborasi sama teman-teman. Misalnya ini dengan komunitas baca. Tujuannya mereka misalnya goalnya adalah untuk mengajak orang semakin banyak membaca lah. Dengan cara apa? Nah, salah satu aksi yang mereka minta tuh adalah ya udah kalau misalnya kalian lagi baca buku apa, kalian lagi sedang kayak suka dengan buku apa, please kayak share aja di sosial media buku yang sedang kamu baca ataupun kayak line yang inspiratif di sana, share aja di situ gitu. Kayak ngajakin orang lah. Ini dan tujuannya adalah
mengencourage orang ya sharing akhirnya kayak sesuatu yang sedang kamu sukain itu menginspirasi yang lain juga untuk ikutan. Misalnya dan mereka contohnya mereka ada punya kampanye yang namanya kereta. Itu membaca di kereta. Jadi kayak read-nya itu baca. Kereta. Nah ini sudah berawal sejak 3 tahun yang lalu. Ini kolaborasi dengan Taman Baca Inovator, kemudian ada campaign dan beberapa komunitas baca yang lain. Jadi kayak kita pengen punya something nih yang bisa dilakukan kayak barengan. Biasanya kan teman-teman komunitas sama organisasi itu tends to ya dia punya program, kadang satu dengan yang lain tuh kayak nggak tahu, saling nggak tahu. Nah akhirnya beberapa tahun yang lalu kita punya inisiatif kayak mungkin kita bisa bikin ya yuk kita ngumpul dulu kita tujuannya sama, ngajakin orang baca gitu. Nah, kita kumpul-kumpul akhirnya terciptalah si ide ini. Kita bikin at least kayak 1 hari kita bikin kayak flash mob. Idenya adalah flash mob yang dimana kayak semua orang kayak ini lagi ada apa sih gitu. Di ruang publik berarti? Di ruang publik. Jadi 2 tahun yang lalu kita kerjasama sama komuter lain. Jadi kita bisa masuk ke komuter lain dari stasiun kota ke stasiun UI. Untuk ya udah kita kayak bareng-bareng baca aja gitu di komuter lain gitu. Jadi kayak di situ akhirnya orang ini ada apa sih, lagi ada apa? Joget-joget nggak ya? Baca ya? Baca. Jadi kayak ini ada apa sih, terus kemudian kalau misalnya ada yang nanya baru kayak kita lagi ada kampanye ini. Di tahun pertama gitu doang. Tahun kedua kita bisa ngajak akhirnya disupport sama komuter lain. Tahun kedua kayak pas waktu kita flash mob itu setiap mereka di berhenti stasiun tuh kayak selamat hari literasi dari literasi internasional, karena kita lakukan pas waktu hari literasi. Tahun kedua dapat support dari komuter lain tuh. Nah di tahun terakhir kemarin akhirnya kita sama si ini MRT. Jadi inilah kita ingin mencoba sebanyak mungkin ya menularkan virus baca ini bahwa kamu sebenarnya bisa loh jadi alternatif ketika misalnya di ya public transportasi dan lain sebagainya. Apalagi di kemacetan Jakarta ya kan, 2 jam 3 jam. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di komuter lain ya kalau lagi desek-desekan juga bisa baca juga kali. Iya benar. Ya palingnya mendengarkan. Mendengarkan atau baca itu sih aja ya ini menjadi salah satu flash mob tahunan yang kita lakukan. Harapannya sih ya semakin banyak lagi orang yang mulai baca lah. Dan tidak hanya di situ, kayak kita juga satu hal yang selalu kita tekankan sama teman-teman itu, coba deh kalian kalau misalnya kayak offline doang kan ya yang bakalan tahu hanya yang ada di situ. Nah, coba di-share juga di sosial media biar kayak orang tuh akhirnya juga yang nggak tahu juga akan semakin tahu. Mungkin bisa terinspirasi nanti. Contoh yang itu yang tadi terkait dengan baca. Nah, punya sosial media biar menginspirasi orang. Inspirasi. Tapi dari sosial media sendiri juga boleh sih. Sosial media orang juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak pengen sosial media pribadi. Salah satu lagi contohnya misalnya ini ada teman-teman dari komunitas yang bergerak di isu difabel. Mereka punya nama kamarnya namanya Motoin Akses. Itu hashtag ya? Hashtag Motoin Akses. Jadi mereka mengajak orang-orang untuk motoin tempat-tempat yang kalau ini yang sudah aksesibel di Jakarta. Jadi kayak they want to say kayak appreciate kepada pemerintah di. Bukannya kritik ya? Iya, ya akhirnya kayak dia mengumpulkan data sih kira-kira yang sudah aksesibel tuh seberapa banyak akhirnya. Jadi kayak mengapresiasi yang sudah. Jadi ini yang dilakukan sama teman-teman Panwisane dan kita kolaborasi juga di sini. Kita bikin kayak yang ngajakin orang, nantang orang sih kayak coba sih fotoin akses yang sudah ada di Jabodetabek, dan akhirnya ini nantinya bakalan kita coba bawa ke government sih kayak sebenarnya ini loh sudah terkumpul tempat banyak accessible, thank you. Mungkin bisa ditambah lagi. Atau dibenerin jalur-jalur yang tiba-tiba putus ya Bu, kadang ada pohon Bu. Kasihan loh teman-teman. Iya makanya kayak tiba-tiba udah bagus jadi tiba-tiba kayak putus atau kadang ada pohon atau apa. Itu orang kasihan. Ya itu. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa teman-teman juga pikirkan bahwa ya sebenarnya kalau misalnya kayak kampanye kreatif itu juga kita harus mikirin kayak yang gimana dan segala macam. Tapi dari hal-hal yang seperti ini sebenarnya kayak bisa ya mulai orang kayak ngelihat
aware dulu lah. Betul. Jadi nggak tahu menjadi tahu dulu, setelah tahu mungkin bisa nanti tingkatannya peduli dan support dan lain sebagainya. Jadi tahu, peduli sama support. Ya, gitu. Oke. Itu ya sebelum kita langsung masuk ke sini, apa yang bisa dilakukan sama teman-teman? Aku ada video sih sebenarnya. Ini video yang dilakukan sama teman-teman. Jadi mana sih sini? Balik ke sini ya. Ya. Jadi ini adalah kampanye yang dilakukan sama teman-teman NGO namanya Hutan Itu Indonesia. Mereka namanya Kulari ke Hutan. Jadi kayak memanfaatkan hype-nya si lari-larian itulah. Kan sekarang kayak orang tuh seneng banget kan kayak lari-lari apa segala macam. Nah, akhirnya untuk mereka ya ADC ya, Kulari ke Hutan ya. Ala-ala gitu. Nah, dia akhirnya ngajakin orang-orang untuk lari tapi larinya support si hutan. Jadi kayak ketika kamu once you ikutan ini sebenarnya kamu juga donasi 1 pohon untuk hutan yang ada di mana misalnya gitu. Dengan lo berlari virtual. Dengan berlari. Ya kalau ini sih mereka bikin event akhirnya. Oh, bikin event. Kayak event lari kayak misalnya biasanya kan kalau event lari itu kayak berapa sih bayar 250.000 kayak gitu ya. Ya. Nah, di bayar itu kamu juga bakalan dapat sebenarnya kamu juga membeli pohon yang buat akan kita tanam di hutan. Misalnya. Nah, ini akhirnya memanfaatkan ini sih kayak momentum kalau saat ini trennya adalah misalnya dengan ya lari-larian itu hanya teman-teman ini memanfaatkan itu gitu. Lari-larian. Lari dari kenyataan. Dari kenyataan. Itu something yang bisa dipikirin. Jadi kayak kalau misalnya kalian lagi punya isu yang ingin di-raise dan lain sebagainya, kita bisa melihat nih saat ini tuh trennya lagi apa. Misalnya sekarang kayak lagi TikTok nih. Ini boleh sebut kayak beberapa akun yang mungkin bisa di-follow. Boleh. Jadi kayak ada salah satu akun tuh tabu.id. Itu mereka ini nih memanfaatkan sebenarnya TikTok itu buat hanya mereka berkampanye gitu. Kayak lagi trennya orang kayak ya joget-joget di TikTok apa segala macam. Nah, itu mereka masukkan tuh misalnya kayak alat kontrasepsi, tentang apa. Nah, itu bisa coba dibikin sama teman-teman kira-kira apa yang saat ini lagi tren. Ya, kita masuk ke situ sih. Karena ya itu tadi kayak kita kan ingin menyasar sebenarnya orang yang nggak tahu kan. Kalau misalnya teman-teman, biasanya kita yang sering lupa itu adalah kadang kita fokus kayak orang-orang yang sudah tahu. Iya, betul. Yang udah terpapar juga. Oh ya udah terpapar, jadi kayak nggak usah dikasih tahu. Mereka udah kayak paham gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sih yang nggak tahu malah kayak orang-orang yang kayak gimana caranya kita bisa masuk ke mereka gitu. Jadi kan kalau ngomongin tentang kampanye itu juga ada kayak funnel-nya gitu kan. Orang yang benar-benar yang nggak tahu dulu, kemudian yang sudah mulai tadi tahu, kemudian tahu ke peduli, dan akhirnya bisa support gitu kan. Gitu. Tadi salah satu contohnya kalau kita kebanyakan mainnya yang udah disupport ya mau diapain lagi orang udah support. Gitu. Biasanya mikirnya di situ sih. Jadi coba dipikirkan dulu kayak kalau misalnya target lu sekarang adalah anak-anak milenial misalnya, mereka trennya lagi apa nih? Bukan aku ya berarti. Bukan kita kayaknya. Kita udah ya pasti milenial sih sis kayaknya. Ngaku-ngaku tapi nggak ngerti sebenarnya. Iya benar. Smart goal. Tahu nggak smart goal itu apa? Specific, measurable, achievable, reliable, time bound. Wah, luar biasa. Sering bikin proposal. Harus tahu ini ya. Gitu ya. Pertama harus menentukan tadi tujuannya harus smart. Tujuannya harus smart. Nah, nanti teman-teman harus ada kayak misalnya berapa orang, kota apa. Yes, please. Kalau misalnya kayak tahun berapa. Itu akan memudahkan kita untuk nanti kira-kira melihat kesuksesan dari si kampanye kita gitu. Dan sebenarnya kalau dari sini nanti ketika menentukan smart goal ini juga bisa berkaca dari kampanye-kampanye yang sudah ada. Jadi kayak please sebelum kalian kayak menentukan bahwa kita bakalan melakukan ini harus ada research dulu gitu. Kayak sebenarnya udah pernah ada atau belum. Kalau misalnya sudah ada pun nggak apa-apa kita melakukannya, tapi ya harus belajar dari si kayak capaiannya mereka sudah seperti apa, kemudian kita akhirnya bisa ya belajar dari mereka lah. Nah, biasanya yang kita sarankan kepada teman-teman, please cari kayak kolaborator gitu loh. Jangan sendirian gitu, cari kolaborator sama. Jadi kayak proses menentukan smart goal ini akhirnya punya banyak item-item lagi kayak kita tadi research, kemudian kita nyari si kolaborator dan juga nggak apa-apa kalau misalnya kolaborator juga melakukan hal yang sama.
sebisa mungkin kita malah kayak nambahin gitu loh. Apa yang nggak mereka lakukan kita jadi sebagai ininya kayak apa ya, kalau misalnya lingkaran itu misalnya mereka ngerjain setengahnya, kalian yang ngerjain nambahin setengahnya. Jadi jangan sampai kayak ya dua-duanya ngerjain hal yang sama gitu gak sih? Lalu cari apa rebutan ini kali ya, rebutan panggung, rebutan penonton gitu kan. Atau kalau dia kerjanya di wilayah yang sini, dia online, dia offline. Kita online. Jadi kalau misalnya kayak targetnya kalau yang di sebelah misalnya di Jabodetabek ya kita coba nyasar di luar Jabodetabek. Jadi tadi SMART goal itu adalah tadi specific, measurable, achievable atau attainable, terus artinya itu apa? Relevan ya, bisa relevan, reliable bisa, terus T-nya itu attainable. Sebenarnya ada salah satu video nanti teman-teman juga bisa lihat, cari aja kayak. Nggak usah kayaknya kayak dicari aja SMART goal misalnya biar kita memahami sebenarnya itu apa gitu. Dan ada contoh nggak Jis misalnya dari yang udah Jis kerjain sama kawan-kawan yang lain, contoh tujuan yang smart untuk kampanye? Pastinya akan kayak setiap item bakalan ini sih. Akhirnya kayak ya ketika misalnya lo ngomongin spesifik, hindari target yang terlalu umum dan kurang detail gitu. Misalnya tadi kalau kampanyenya si membaca di kereta adalah orang-orang yang ada di kereta kan. Akhirnya kita punya ini kayak misalnya target relawannya berapa. Terus kemudian di jam-jam mana. Terus kemudian ketika kita ngomongin outreach juga sebenarnya kita bisa masukkan kayak online outreach-nya gitu. Jadi kayak di sosial media yang bisa kita lihat kan misalnya impression-nya, reach-nya di sosial media seperti apa. Itu bisa jadi salah satu ini sih kayak ya apa something yang bisa kita measure gitu. Dan kalau bisa kayak ya spesifik itu gitu. Kalau misalnya targetnya audiensnya kita ya misalnya kayak dari jenis kelamin kayak terus kemudian apa target usianya dan lain sebagainya itu kalau bisa itu. Ini kenapa? Karena ya harapannya kita udah tahu nih kayak apa yang ingin kita capai gitu dengan kita menuliskan si spesifik itu biar kita kayak oke, misalnya ini nggak achieve kenapa mungkin salah nih target audiensnya dan lain sebagainya. Nah itu bisa tujuannya jadi terlalu luas. Tujuannya terlalu luas. Biasanya yang sering kita iniin tuh oke nggak apa-apa mungkin kayak tujuan 5 tahun dan segala macam bisa lebih ini. Tapi kita harus punya apa goal mini goals gitu loh yang ketika kita misalnya achieve ya kita bisa celebrate. Kalau misalnya nggak achieve berarti kita bisa kayak evaluasi untuk next-nya gimana gitu. Terus kemudian kayak measurable. Ini ya sebenarnya sama tadi kalau misalnya lu sudah spesifik harapannya kita udah bisa akhirnya ngelihat kayak apa nih yang mau kita ukur gitu. Dan ini yang sering terlupa. Kayak biasanya kita bikin program dan segala macam terus kayak MNI-nya dan lain sebagainya itu kayak kita di akhir. Harusnya di awal malah. Dari awal setting dari awal tuh kayak kita harus nentuin si ini apa yang mau lu ukur gitu. Kalau misalnya seringnya kita tuh kayak gue pengalaman juga di NGO sebelumnya juga kayak gitu kayak ini tuh kayak di item terakhir kayak beban ya. Kalau mau gitu nah harusnya itu kayak di awal. Dan sebenarnya kita enaknya apa kalau misalnya kita menentukan di awal ini jadi kayak kita tahu apa yang sebenarnya kapasitas kita sekarang itu seperti apa gitu. Dan juga sebenarnya menentukan apakah sebenarnya kita menjawab si tujuan yang kita setting di awal kan. Di awal. Yang sering tuh akhirnya kita overwhelmed dengan kayak target dan segala macam karena kita nggak di awal gitu. Kalau misalnya kayak kamu udah di awal kamu juga kalau misalnya planning for nambahin resource dan segala macam udah tahu nih kapan kamu bakalan harusnya nambahin resource. Gitu. Achievable. Ini juga kalau misalnya teman-teman NGO biasanya kan targetnya dari si pemilik uang lah ya, pemilik dananya. Nah, walaupun kadang-kadang teman-teman juga bisa setting sendiri. Iya, setting sendiri. Yang achievable ini kalau konteksnya kampanye juga kita bisa set ini sih kayak ya mini goals tadi. Yang sering kita lupakan tuh kita selalu kayak fokus di goal kayak misalnya targetnya 3 tahun adalah sini kayak yang sering kayak itu kayak ini harus ngejar target ini tapi sebenarnya lu bisa pecah-pecah loh kayak target-target itu yang disesuaikan dengan kapasitasnya teman-teman apalagi kalau misalnya ini mungkin yang sering teman-teman nggak pikirkan juga sekarang kan juga mulai banyak komunitas-komunitas yang memang sifatnya adalah volunteering based jadi kayak dia belum punya sebenarnya pendanaan dan lain sebagainya. Menurutku si target yang achievable ini
akan ngebantu kita dalam setting up si perjalanan bagaimana komunitas kita bisa berkembang gitu. Karena ya kita akan tahu kayak setahun ini kita maunya apa, 2 tahun kemudian kita maunya seperti apa, ya dan kemudian kayak 5 tahun visi kita ngelihat kayak di komunitasnya kita itu seperti apa. Ini penting banget. Dan ini sih kayak nggak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Jadi biasanya trial and error ya. Trial and error. Nggak apa sih kalau misalnya kampanye, kalian cobalah ya di settingan kira-kira something yang misalnya ini awal nih misalnya kayak awal bikin kampanye dan ya setting apa aja yang sesuatu yang memang kalian bisa kira-kira untuk lakuin itu gitu. Biar kayak oke, pertama kita udah bisa nanti ningkatin levelnya lagi. Gitu. Ya. Terus kemudian yang relevan, nah jadi gini, kalau ini tujuannya adalah ketika misalnya teman-teman biasanya kan kalau kita udah punya nih program 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, oke, kita akan coba kita bikin kampanye ini untuk juga mendukung si target si utamanya kita. Nah, sebisa mungkin ya relevan. Apa yang kamu lakukan di kampanye ini juga mendukung si target luaran yang si dan outcome-nya project-nya tadi. Kemudian yang terakhir ya si achievable tadi kok mudah ya? Timely. Ya. Nah, ini juga kayak ya akhirnya bisa kita kayak batasin kira-kira sudah berapa projectnya udah phase-nya misalnya kampanyenya sudah setengah jalan nih, kita sudah capek semana, kemudian kalau misalnya belum memenuhi target dan lain sebagainya, apa yang perlu kita lakukan? Prosesnya reflektif lah ya. Reflektif, meskipun tidak tercapai tapi dicatat lah kira-kira sebenarnya harusnya diperbaiki. Dan menurutku ini perlu didokumentasiin. Betul. Biar ini sih kalau misalnya kayak nantinya kita sudah tidak ada di organisasi itu, mereka juga bisa belajar bahwa sebenarnya kita pernah loh ngelakuin. Nah, yang sering banget kayak kita ini tuh pendokumentasiannya yang agak kayak susah banget ya sih. Kayak kita bakalan bikin report tuh kalau misalnya diminta dari si donor, kalau misalnya kayak kita nggak ada kewajiban untuk itu, kadang kita malah kayak menurutku ini something yang perlu teman-teman juga perhatikan. Dan kalau orang udah pergi tuh udah knowledge sama skill-nya hilang semua. Itu kayak sayang banget sih untuk ketika misalnya teman-teman berorganisasi ya please si pendokumentasian ini jadi concern utama lah bahwa teman-teman programnya didokumentasiin, lesson learn, at least kalau misalnya kalian bikin kampanyenya selama 6 bulan, at least kayak dari 6 bulan itu apa yang kalian pelajari dan kalau misalnya bisa misalnya mengulang apa yang will you do better. Itu yang jadi ini kan sebenarnya proses pembuatan tujuan maupun adaptasi itu kan selalu terus berlangsung ya. Jadi memang belum tentu kemudian tujuan kampanye yang disetting di awal akan terus relevan walaupun idealnya begitu. Tapi kemudian dengan situasi yang berubah ini harusnya dia fleksibel ya. Maksudnya bisa berubah. Benar. Jadi yang sering juga kita sarankan kepada teman-teman komunitas itu adalah kayak bagaimana kalian punya sistem untuk si evaluasi tadi, kayak monitoring sama evaluasi. Jadi jangan saklek, tapi ya kalian harus, maksudnya ketika misalnya nge-planning 3 bulan menurut kita ini doesn't work, ya kalian coba bisa cari jalan yang lain. Biar nggak sayang misalnya 3 bulan yang setelahnya, karena kita kan udah belajar dari situ. Investasi bodong gitu. Investasi bodong. Ya itu tadi smart goal. Terus kemudian step yang kedua adalah ini sebenarnya ada ininya studi case. Tapi nanti bisa aku share kepada teman-teman. Ini biasanya kalau bareng-bareng kayak akhirnya kita bisa nentuin kira-kira smart goal dari exercise-nya. Nah, jadi step yang pertama tadi menentukan si smart goal-nya teman-teman. Step yang kedua adalah mulai mikirin kira-kira aksi apa yang bisa dilakukan sama teman-teman. Nah, aksinya ini bisa nanti secara online maupun offline, tapi saran dari aku, coba teman-teman itu bikin 2. Jadi kayak strategi online-nya seperti apa, sama offline-nya seperti apa. Karakteristik yang kita pelajari di Indonesia itu, untuk online doang itu masih belum bisa. Jadi kayak pengalamannya kita terutama di luar ibu kota kayak 2 tahun ini kita ya bikin trial and error dan segala macam bikin kampanye, kita melihat bahwa yang karakteristiknya orang Indonesia itu masih kita harus kayak
temu face to face gitu loh. Jadi harus kayak coba dibikin strategi yang kedua-duanya sih akhirnya. Jangan cuma mengandalkan online, tapi ada si offline-nya juga gitu. Apalagi kalau misalnya targetnya luas. Yes. Misalnya anak milenial itu banyak kan di online, tapi orang-orang non milenial seperti saya, ini kan online tapi juga jarang banget gitu. Apalagi kalau yang di atas udah nggak juga online banget gitu. Jadi masih. Apalagi juga misalnya target daerah juga. Ya, betul. Nah kita harus juga bisa melihat sih. Kira-kira kalau misalnya di sana, kalau lagi online, ya koneksi internetnya seperti apa misalnya. Terus kayak ya harus dilihat sih sebenarnya targetnya kita siapa gitu. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan ketika kita memilih si aksi tadi. Misalnya beberapa contoh yang bisa kita teman-teman pikirkan, misalnya something yang mudah dilakukan sama orang-orang. Ini salah satu contohnya adalah kampanye Mulai Bicara. Ini kampanye yang dilakukan sama teman-teman non-terasitas Indonesia. Mereka ingin mengajak orang-orang mulai membicarakan terkait dengan kekerasan seksual. Nah, mereka ya encourage-nya adalah foto dengan bubble speech yang isinya adalah dukungan-dukungan bagi para penyintas. Bubble speech itu yang kayak gitu-gitu ya? Nggak harus kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak ya sudah lu kasih dukungan aja kepada para teman-teman. Pokoknya ada statement gitu. Statement kepada teman-teman penyintas. Terus kayak misalnya ada hashtag aku dan Tumblrku, ini teman-teman yang bergerak di isu lingkungan, ya udah kayak ajakin aja orang berfoto dengan Tumblr-nya. Nah ini sebagai datanya mereka juga sih. Ini jadi ngukurnya juga lebih mudah ya kalau online ya. Kalau online, dan ini sih mereka akhirnya juga kayak ngebawa ini di offline activities-nya mereka. Misalnya kayak teman-teman Lantera ketika kemarin berkesempatan untuk masuk ke sekolah-sekolah melalui masa orientasi siswa baru itu, mereka juga kayak ngajakin kayak di akhir sesinya mereka untuk orang yang ngasih message lah kepada teman-teman penyintas ini gitu. Ini samping yang juga akhirnya kita bisa bawa juga ke kegiatan offline. Kemudian mungkin bisa jadi tadi mudah dilakukan. Yang kedua misalnya Ikna nih yang gambar-gambar begini nih. Represent issue misalnya kayak tersirat lah. Misalnya teman-teman tahu Ice Bucket Challenge ya. Ice Bucket Challenge itu something yang tersirat kan. Akhirnya kayak lu ngapain kayak ya buat apa ngajakin orang untuk numpahin es di badan lo gitu. Nah sebenarnya itu kan something yang ketika misalnya kita belajar lebih lanjut adalah apa yang dirasakan sama si teman-teman yang sakit ini gitu kan. Nah itu bisa dicoba dipikirin dan sesuatu yang ini sih akhirnya yang kita bisa menyasar sebenarnya orang-orang yang kayak ya belum tahu dengan isunya, ya udah kayak lu ikutan dulu aja deh. Kayak misalnya sekarang si Ice Bucket Challenge ini adalah jadi penyakitnya sih ALS itu kan. Nah, salah satu yang mendapatkan donasi paling besar gitu. Jadi kayak yang ikutan mungkin segini, terus kayak mulai yang ikutan donasi dan lain sebagainya akan menurut. Tapi itu something yang kayak yang nggak tahu pun akhirnya kayak pada ikutan. Sekarang aja kita bahkan tahu kan Ice Bucket Challenge ini yang banyak artis-artis. Iya, banyak artis Bu. Dan something yang akhirnya kayak ya nantangin orang kan. Dan itu kayak nggak tahu lu mau nggak tahu isunya atau apa, ikutan dulu aja. Iya, gitu. Betul. Cuma masalah malu aja ya. Masalah aja. Terus yang terakhir minum dulu nggak apa loh, Jis. Oh iya benar. Yang terakhir itu misalnya something yang bisa dilakukan saat ini juga. Jadi kayak ya tadi selain kemudahan, misalnya motoin akses tadi teman-teman pandu di sana ya udah coba fotoin akses tempat-tempat yang sudah difabel friendly misalnya. Visual banget ya kalau sekarang boleh dibilang sebenarnya online. Iya mulai karena tujuan ya orang kan mulai ke ranah online. Tapi sebenarnya kan kayak gini. Misalnya si Pandu di sana itu sering kayak bikin offline activities yang ngajakin, oke, yuk kita misalnya ngumpul bareng, starting point-nya di mana, terus kita kayak bareng-bareng jalan misalnya kayak coba di Car Free Day aja yang sudah accessible tuh dari misalnya dari si Tamrin sampai kemana itu di mana-mana aja sih titik-titiknya. Mereka sering bikin kayak event-event kayak gitu. Jadi selain bisa ngumpulin orang, tapi akhirnya orang-orang yang di online itu juga bisa aware gitu. Kita mau ngasih sesi tanya jawab dulu sebelum kayak ada yang tanya nggak? Teman-teman yang kira-kira ada 2.000 orang ini, apakah ada yang mau bertanya? Mereka ngetik atau? Ini boleh ngetik, boleh ngomong. Oke ya, jadi kayak sambil nunggu, misalnya kalau mau yang tanya, boleh bisa diketik atau kayak nanti gue mau tanya nih gitu ya. Boleh. Sambil kita lanjut. Jadi tadi ada 2 stepnya. Yang pertama adalah nentuin smart goal, yang kedua adalah nentuin si aksinya, mulai nentuin aksi purchase-nya teman-teman. Ya.
Nah, yang ketiga, kita mulailah deskripsikan si kampanye kita. Tujuannya apa? Biar kita benar-benar tahu kayak, oh oke, kampanyenya kamu itu seperti apa. Dan di sini adalah sebisa mungkin kalian benar-benar kayak detail deskripsi ini. Jadi orang ketika misalnya kayak baca dan lain sebagainya, mereka jadi tahu sih. Kira-kira kampanyenya ini seperti apa. Kemudian kalau misalnya kayak kita as a team juga. Ada pertanyaan nih, Okay. Chen. Misalnya kita, aku lanjut dulu ya. Misalnya kita as a team, boleh. Kita as a team juga itu bisa dia tahu kalau misalnya kita nggak lagi menjelaskan ke orang, misalnya kalian nih kumpulannya semuanya nggak di Jakarta nih, ada yang di mana. Nah, deskripsi kampanye ini perlu buat ya akhirnya bisa paham yang lainnya juga tanpa kita harus kayak ngobrol ke mereka. Ini kayak dokumen gitu ya? Dokumen gitu bisa. Satu halaman dokumen. Kemudian nanti bisa kita pecah-pecah misalnya dalam bentuk misalnya post sosial media, pas macam. Nah, ini penting banget kayak bener-bener setahu-taunya kalian dengan si deskripsi kampanye ini. Okay. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta di ujung sana. Namanya Kak Glory. Kak Glory, halo Kak Glory. Halo Kak Glory, jauh ya Kak Glory. Nah, dia nanya gimana nih untuk isu-isu yang lebih sensitif, misalnya isu tentang keberagaman identitas seksual dan gender, kemudian juga tentang isu aborsi aman. Apa yang ada nggak approach khusus untuk memastikan bahwa kampanye ini bisa sukses secara positif ya, bukan sukses? Sebenarnya teman-teman tadi yang selalu aku tekankan di awal, coba research dulu sih. Dan dari research itu kita juga akhirnya bisa ya ngambil pembelajaran. Kalau misalnya research-nya kalian sekarang masih kayak di Indonesia doang, coba ditambah. Jadi kayak misalnya kayak di luar negeri itu seperti apa. Yang mungkin sebenarnya kayak konteksnya kadang nggak bisa sama kan ketika di Indonesia. Nah, kalian harus bisa kayak localize lagi akhirnya. Kayak ketika misalnya lagi adalah sesuaikan dengan target audiensnya kalian sih. Dan kalian harus punya tadi si smart goal tadi. Tujuannya seperti apa, kalian ingin reach-nya kayak gimana, dan ditentukan. Nah, kalau misalnya tadi kayak isu-isunya lebih sensitif, ya mungkin teman-teman juga bisa tadi kayak ngambil inspirasi dari teman-teman Lentera Sintas. Ya mereka sebenarnya ngomonginnya juga sesuatu tentang kekerasan seksual. Nah, di beberapa kayak kemarin pengalamannya kita ketika masuk ke beberapa sekolah itu juga kayak gurunya udah kayak ngomongin kita bakalan ini tentang kekerasan seksual, dia udah kayak ini duluan kan, kayak mungkin pelaku apa gurunya? Kayak dia udah mundur duluan. Nah, bagaimana kita sebenarnya akhirnya bisa meyakinkan mungkin dengan cara masuknya via isu yang lain dulu gitu. Akhirnya kayak teman-teman Lentera kemarin ya ada yang kayak masuknya via pacaran yang sehat misalnya. Terus kemudian ada beberapa sekolah yang kayak pacaran tuh nggak boleh gitu kan. Ya kan Bu. Nah, itu mungkin kita bisa kayak pakai strategi cara yang lain. Kayak misalnya kemarin kita pernah bikin kolaborasi bareng sama Vivo. Itu kondom. Jadi tujuannya adalah sebenarnya ini investasi jangka panjangnya Vivo buat anak-anak. Vivo apa sih merek handphone? Bukan, kondom Bu. Oh, saya nggak tahu. Oh, ada merek baru ya? Kok merek baru sih? Udah lama keles. Saya taunya cuma itu, Durex. Jadi Vivo itu di bawahnya sensitif tuh merek Tespek itu. Tespek. Jadi dia ada salah satu produknya itu yang kondom itu tadi si Vivo. Nah, mereka kolaborasi. Apa hubungannya tablet sama? Jadi mereka kolaborasi sama campaign. Ya sebenarnya tujuannya mereka adalah nanti penjualan produk, tapi mereka ingin ini sih kayak investasi jangka panjang. Akhirnya kita masuk ke sekolah-sekolah. Targetnya mereka kayak sekolah. Jadi wow itu kayak susah ya sekolah ngomongin kondom gitu kan. Nah akhirnya kita pakai strategi yang beda-beda. Misalnya ketika ke sekolah negeri, mereka lebih familiarnya tentang HIV/AIDS misalnya. Ya kita akhirnya masuk dari situ. Kemudian kalau misalnya ke teman-teman kampus mungkin lebih bisa kita kayak tapi beberapa kayak kampus juga mereka juga udah kayak ini apa yang mau diomongin dan sebagainya. Nah kita pinter-pinternya kita aja sih kayak bagaimana bisa memasukkan ini, tetapi ya at least kita punya masuk dulu deh ke mereka. Kemudian akhirnya kita kayak follow upin lagi. Berarti kan intinya dari satu tujuan itu, misalnya kita punya beberapa strategi.
dan kita sesuaikan dengan si targetnya audiens seperti kita, apa, dan targetnya. test the water kali ya, Test the maksudnya water, jangan tiba-tiba langsung besar kampanye, tapi coba dulu nih coba dulu. reaksinya gimana kira-kira ini. Ini yang sering kayak dilakukan sama teman-teman. Jadi campaign.com itu kan startup. Ya. Jadi kayak sebelum kita misalnya punya fitur baru, punya produk baru dan lain sebagainya, kita akan bikin small ini dulu, kayak small survey, small test dulu sebelum kita benar-benar kayak kita mau launch. Dan salah satu proses yang kita lakukan sebelum kita kayak launch the campaign, misalnya kayak tadi sama si Vivo itu, kita akhirnya bikin kayak selalu bikin kalau misalnya kita punya budget, akhirnya kita bikin survei yang lebih masif. Tapi kalau misalnya kayak budgetnya terbatas, kita bisa bikin FGD aja gitu, kayak FGD kepada teman-teman komunitas. Kira-kira dengan strategi kayak ini tuh menurutmu responnya kayak gimana? Jadi itu sih kayak coba dengan tes dulu dengan strategi yang kalian punya. Tes pesan gitu ya. Tes pesan, tes ini, terus kemudian ya setiap nanti target audience itu punya strategi yang beda-beda. Dan kalian please kalau misalnya mau ngetargetin orang, kita tuh kalau di campaign selalu bikin ini si user persona. Jadi kayak kalau misalnya sebenarnya bayangannya kita itu, tuh yang siapa sih yang penerima yang kita targetin. Itu, misalnya kayak misalnya namanya Vita, umur berapa, 18 tahun, sehari-hari dia sekolah di mana, kerja apa. Bikin 2 atau sampai 3 user persona lah. Ya, jadi akhirnya kita tahu kayak orang yang kayak gini tuh mikirnya kayak gini, dia sukanya ini yes. gitu. Jadi akan depends on ini sih targetnya kalian, terus dia suka hangout di mana. Gitu. Sama ini sih tadi kan isunya kalau sensitif coba akhirnya coba cari referensi. Kayak misalnya tadi si Tabu ID dia mencoba nih kayak ngomongin tentang alat kontrasepsi tapi pakai mediumnya TikTok misalnya, dengan ngajakin orang juga tapi ada education-nya di situ. Jadi itu kira-kira menjawab Kak Gloria? Ya, atau sebenarnya ya tadi ya riset kita juga nggak tahu ya maksudnya reaksi orang bakal kayak apa, tapi menarik memang kita sering kali bikin campaign langsung kita launch kan, berasumsi kayak ini paling bagus semuanya kayak semua positif tanpa kemudian dan ini sih kayak campaign sendiri ya. Kalau campaign sendiri itu kita tahu nih kayak strategi kampanye bakalan ini. Tapi in terms of the issue dan lain sebagainya, kita selalu ngajak kolaborasi teman-teman yang emang udah bergerak di situ. Jadi kayak kalau misalnya kayak kemarin ketika sama Vivo, akhirnya kita juga ngajakin teman-teman yang sudah bergerak di situ plus nambahin sama kira-kira orang-orang yang memang belum gitu. Biasanya yang sering kita fokusin adalah kayak kita ngumpulnya sama orang-orang itu aja gitu. Padahal kamu sebenarnya bisa kayak ya ngajakin kolaborasi dan lain sebagainya itu dengan yang malah kayak kayak kemarin tuh sempat aku salah satu hal yang menarik sama kayaknya kemarin yang dilakukan sama Rugers deh kayaknya. Aku lupa. Mereka sebelum ada project itu akhirnya kayak mereka ini projectnya tentang HIV atau apa gitu. Terus kayak nggak hanya cuma teman-teman yang bergerak di isu itu, tapi kayak mereka coba ngundangin jadi di FG-nya itu kayak ngundangin misalnya bisnis dari segi sektor kesehatan, dari segi biasanya startup dan lain sebagainya. Akhirnya kayak ngajakin perspektif mereka tuh apa yang bisa dikolaborasiin macam-macam. Jadi ya kalau misalnya kalian nanti bikin strategi jangan hanya ngumpul dengan teman-teman yang udah bergerak di situ, tapi coba kayak masukin teman-teman yang lain untuk perspektif yang berbeda. Itu semoga menjawab ya Kak Gloria. It's never easy ya kalau ngomongin sensitive issue ya. Ya Allah, kita ngomong sama emak bapak kita aja bingung ya. Benar. Publik ada aja memang. Oke, kita lanjut ya. Next. Jadi tadi step ketiga adalah deskripsi kampanye. Kok ini begini ya, coba ya. Lagi baterainya habis ya? Oh, baterainya habis. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Ya? Oke. Nah ini kayak misalnya ini contohnya, ini salah satu yang akhirnya mereka publish untuk jadi kayak postingan di sosial media. Jadi ini nanti bisa teman-teman nanti kan di share ya Kak ya. Presentasinya akan kita share ke teman-teman juga. Terus kemudian step yang keempat itu adalah ini membuat tagar yang powerful. Tadi karena kan kita mau menyasar di online dan offline. Jadi kalau misalnya di online itu untuk memudahkan kalian bisa pakai tagar yang konsisten. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan sama best practice yang dilakukan sama teman-teman campaign. Jadi kalau misalnya kita ingin memilih sebuah tagar atau hashtag,
yang selalu kita lakukan pertama kita akan nulisin kira-kira kalau misalnya ngomongin tentang isu ini kata-kata apa sih yang sering dipakai, yang populer dan sebagainya. Tulisin aja dulu semuanya. Tulisin. Nah, tips yang kedua adalah jangan makainya lebih dari 3 kata. Jadi kayak di tagar itu. Kayak dua itu cocok aku tuh. Anak sehat. Nah itu masih oke sih, kayak aku anak sehat itu masih oke. Ya lebih dari 3 kata udah kayak terlalu panjang, dan kalau misalnya di Twitter kan akarnya juga akan dibatesin kan. Mungkin jangan pakai jargon-jargon kali ya. Misalnya boleh pakai jargon misalnya kesehatan seksual reproduksi gitu. Maksudnya apakah lebih mending misalnya ngomong tentang melindungi korban. Nah itu kayak nah ini yang tiganya akhirnya kayak tagar bisa diaplikasikan dalam kalimat tipsnya. Misalnya itu akan lebih kayak ini sih catchy aja sih. Kalau misalnya kayak tadi kayak kesehatan reproduksi remaja itu bisa kalian pakai. Biasanya kan orang kalau ngomongin isu itu akan pakai itu. Nah ketika nanti di post di sosial media kalian bisa mengkombinasikan itu. Dan ini salah satu tipsnya juga lagi kalau misalnya kalian kayak naruh hashtag itu jangan kayak lebih dari 5 juga sih. 5 hashtag. Nah, 5 hashtag. Ada yang banyak sampai 20, Pak. Saya sampai follow for follow, like for like dan segala macam. Please kayak jangan pakai itu. Coba pakai hashtag yang relevan aja dengan 5 aja ya. Maksimum 5. Terus kemudian karena orang juga kan mesti nginget loh, banyak. Terus kemudian yang terakhir kayak kalimat-kalimat yang konotasinya negatif. Ini juga salah satu yang akhirnya kita pelajari saat ini tuh kayak kampanye-kampanye yang sifatnya nakut-nakutin apa gitu tuh sudah nggak zaman gitu, tidak mungkin belum ada sih kayak report dan lain sebagainya, tapi kayaknya trennya sekarang itu yang lebih memang welcoming, yang ngajakin lu tahu dulu, nggak ditakut-takutin di awal gitu. Kalau misalnya sekarang pun kayak yang strategi akhirnya yang kita pakai di campaign.com itu, kalau yang ngomongin tentang misalnya isu lingkungan, kita nggak kayak di awal tuh udah ngasih tahu kebakaran hutan apa segala macam. Ya kita ngomongnya akan misalnya back to 60s misalnya. Tahun 60-an itu baru awal-awal kayak plastik belum sampai sekarang gitu. Nah, kita kayak ya orang ikutan dulu, kemudian kalau misalnya dia lebih peduli lagi, dia pasti akan cari tahu. Ini salah satu strategi yang bisa teman-teman gunakan. Ini tips yang keempat ya tadi ya. Terus yang misalnya ini nih, oke. Tadi yang aku bilang bahwa coba cari kata kunci. Misalnya kalau ngomongin tentang anak, berarti hak ada bermain masa kecil dan segala macam. Terus kemudian bisa tuh kayak ngasih ambil deskripsi dari kampanye, misalnya penuhi hak anak, kemudian menggunakan kata kerja atau ajakan. Ini something yang nanti bisa kayak kita aplikasiin dalam kalimat. Nah, yuk peduli anak, dengan peduli anak bla bla bla. Kemudian kayak bisa pakai hashtag itu dengan yang call to action-nya. Kayak misalnya kamu nyuruh mereka ngapain, misalnya ini contohnya masa kecil. Jadi kita udah tahu nih kayak oke, berarti kayak call to action adalah untuk coba gambarin, nah dengan dari situ dan kita akan lead to di kampanyenya. Misalnya dengan menggunakan subjek juga bisa. Terus tips yang terakhir adalah visual yang menarik. Ini kayak sekarang itu udah zamannya visual gitu, dan lebih banyak orang kayak baca tuh agak malas gitu ya. Emang budaya kita budaya tutor ya, sama budaya ngeliat aja. Apalagi ya sekarang tuh lebih visualnya nggak cuma gambar, kayak orang tuh lebih seneng moving ini. Jadi kayak video sebenarnya lebih video something yang kayak kita bisa dengerin dan lain sebagainya itu cukup efektif sekarang. Apalagi podcast ini salah satunya ini. Podcast juga sesuatu yang mungkin bisa jadi alternatifnya teman-teman. YouTube. Kalau misalnya ngomongin tentang visual yang menarik, please ya kayak disesuaikan aja dengan temanya kampanye kalian. Penting 5W1H, nggak terlalu banyak tulisan. Kalau misalnya kayak teman-teman di Instagram itu, jadi kalau misalnya kalian ingin iklanin ads di Instagram, kayak gambar-gambar yang diiklanin, kayak misalnya kalian biasanya di Instagram kan nemu tuh kayak sponsor. Nah itu kalau terlalu banyak tulisan mereka nggak bisa tuh. Nah, jadi harus kayak lebih visual, karena kan Instagram tuh emang platform buat lebih visual kan. Terus ya sesuaikan dengan tema tone, ini standar lah, kayak sesuaikan dengan tone-nya sama, kemudian sama target sasaran. Beberapa tools yang mungkin teman-teman bisa gunakan adalah ini, kayak Canva. Pengguna Canva siapa? Canva kita pakai yang gratis aja. Aku ya juga pasti pakai yang gratis kayak
Walaupun menurutku ada yang minta beli. Nggak usah pinjam aja sama orang. menurutku kayak Canva itu luar biasa sih, kayak everyone can be designer Iya, gitu betul. kan. Kayak lu bisa bikin poster, bikin story, bikin report, bahkan lebih menarik di Canva itu. Jadi kayak coba kayak teman-teman belum Kadang-kadang kontennya kita lupa ya, penting bagus aja dulu. ini bagus aja loh, gak apa itu kayak jadi leading awal tadi kan, orang masuk dulu. Iya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman belum kayak bingung kalau misalnya gue bisa desain nih, lu di Canva lu bisa kayak jadi desainer expert kali ya. Wow, kayak desain lu kayak bakal luar biasa bisa pakai Canva ini. Terus kemudian kalau misalnya gambar-gambar, kita bisa kayak cari di Shutterstock yang ini gratis ya? Atau ada yang premium juga? Oh, Shutterstock berbayar? Nggak ada yang gratis? Nggak ada yang gratis kayaknya. Kita sudah bayar Shutterstock. Kayak gambar-gambar yang kalau misalnya kayak bingung mau pakai gambar apa, ya nggak apa invest buat cari di Google aja Pak kalau gitu. Nah itu jangan hati-hati ya, please kalau misalnya teman-teman copyright kan, lu ngomongin tentang sosial dan lain sebagainya, tapi ketika pilih gambar asal nyomot aja, itu kan juga kan sosial Pak, untuk tujuan sosial tidak untuk tujuan profit. Ya at least kalau misalnya kalian bisa ngelusurin siapa yang minta izin lah ya. Oh iya, paling nggak di kredit lah ya. Di kredit atau ditelusurin kalau misalnya kayak mau bikin kayak banner atau poster barangkali kayak kalian ya harus kayak melihat itu, maksudnya ngomongin tentang sosial tapi kita juga nggak memperhatikan ini kan juga agak ini ya. Dimaafkan tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Terus yang terakhir adalah misalnya ini story art. Itu apa sih? Story art namanya. Dia kayak bikin kalau mau bikin stories. Tapi sekarang di Canva udah bisa. Jadi kayak lu yang penting belajar Canva sih, kayaknya bisa semuanya lah, itu bisa kamu aplikasikan. Undangan kawinan juga bisa. Kawinan. Agak sensitif ya ngomongin dikosongin aja bawahnya namanya sama tanggalnya kali ya. Enggak apa bisa. Oh bisa. Banyak intinya dong. Ya itu tipsnya dari campaign terkait dengan kampanye. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama adalah tentukan si smart goal-nya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kalau misalnya teman-teman lupa, adalah menentukan aksi. Yang ketiga tadi adalah setelah kalian tahu aksinya, kemudian deskripsikan. Kemudian habis deskripsikan, coba cari tagar yang powerful. Ini tujuannya adalah nanti kalau misalnya kalian udah aksinya, tadi kan ada 2 nih, aksinya bisa online maupun offline. Tapi sebisa mungkin kalian juga menyebarin itu. Ya. Kadang yang kita lupakan sama teman-teman yang fokus di grassroots itu biasanya ya dia terlalu fokus di grassroots. Tapi ketika kita ingin menginspirasi orang kan kita juga harus nggak apa-apa, kayak bukan riak ya namanya apa, tapi ya kita ingin memperbesar influence lah ya, memperbesar influence. Nah seringnya di beberapa teman-teman NGO ini belum jadi something yang dipikirin gitu loh, kayak staff komunikasi aja kayak kadang nggak ada kan. Betul. Nah sebenarnya itu kayak penting banget. Nggak ada duitnya. Makanya itu kayak satu yang bisa, mungkin kalau misalnya nggak ada bisa staff, ya coba cari volunteer yang dia mungkin anak komunikasi atau apa yang bisa kayak ya coba kita fokus sudah di grassroots, coba deh adik ini misalnya jadi, sekarang banyak orang kok ya, di teman-teman misalnya kampus itu udah mulai nyuruh mahasiswa-mahasiswanya untuk doing sosial gitu. Kayak misalnya di salah satu kampus itu mereka punya social hours di BINUS. Oke, jadi kalau misalnya kayak nyari volunteer, coba tuh targetin anak-anak BINUS tuh. Mereka punya pokoknya di selama kuliahan itu at least 20 jam atau berapa gitu, mereka harus kayak doing sosial. Oke. Jadi kayak bisa tuh cari volunteer di sana. Biasanya kayak sertifikat mereka udah senang sih. Dan sebenarnya kan kampanye ini juga kalau kita lihat ya, fungsinya strategis, nggak cuma untuk memperluas isu dan mendapatkan dukungan sosial, tapi juga sebenarnya bisa menjadi jalur untuk resource mobilization dan quote unquote itu uang lah ya gitu, untuk mendukung kerja-kerja organisasi. Jadi boleh kita bilang ini sebenarnya investasi organisasi kampanye itu. Nah salah satunya misalnya gini, sekarang kita di campaign nih, promosi lagi. Di campaign itu kita lagi punya program. Jadi nantinya salah satu programnya kita sekarang adalah kita lagi, misalnya kita punya kampanye nih. Kita punya kampanye sama komunitas Taufan. Mereka adalah komunitas yang bergerak di isu anak. Oh, ini yang ada di videonya? Ada kayaknya ada videonya. Boleh nanti, kita setel? Abis ini kali ya. Jadi teman-teman komunitas Taufan ini mereka bergerak di isu anak.
Terus kemudian salah satu kebutuhannya mereka itu adalah si diapers. Karena ketika adik-adik ini kemo dan lain sebagainya itu mereka butuh itu. Oh, ini buat teman-teman kanker. isu anak tapi anak dengan kanker. Anak dengan kanker. Jadi salah satu kebutuhan paling tinggi si komunitas ini adalah untuk supply si kebutuhan diapers. Nah, kita akhirnya nemuin ini adalah programnya kita juga. Jadi kalau misalnya orang ambil aksi online di aplikasinya kita dan di aplikasinya kita, itu satu aksinya itu bisa nyumbangin satu diapers yang disupport sama si brand. Oke. Jadi dia nggak langsung dia kayak lu sebenarnya kamu bisa ambil aksi baik kan melalui banyak cara. Misalnya bisa berdonasi. Kalau kamu nggak punya duit untuk berdonasi atau belum mau untuk melakukan berdonasi, kamu bisa mungkin jadi relawan. Nah, salah satu yang akhirnya kita fokusin itu adalah kalian bisa juga dengan cara yang lain, misalnya dengan ini. Nah, kita lagi idenya nanti aplikasi campaign itu adalah itu. Jadi kita bisa nonton video YouTube nanti kan kemudian nah gitu di aplikasinya kita tuh sekarang ada program-program kayak gitu yang disponsor sama brand ataupun disponsor sama kita sendiri, kayak misalnya nanti teman-teman juga kalau misalnya ingin kolaborasi, kita tuh ada kayak lagi ada program kayak satu aksi yang teman-teman lakukan itu bisa supporting Rp5.000 bagi teman-teman komunitas. Jadi kayak duitnya langsung ke komunitas gitu. Banyak sih sekarang, kayak banyak ide yang bisa teman-teman lakukan, kayak gila sih, kayak kalau misalnya kalian punya sebelum kayak luangin aja sih waktu 1 jam atau apa untuk browsing dan lain sebagainya, untuk cari inspirasi, cari peluang-peluang, itu banyak banget sekarang maksudnya online tuh sudah terbuka lebar gitu, tinggal kitanya aja mau memanfaatkan itu untuk apa. Dan lebih terbuka kali ya, masa lihat pembelajaran di daerah lain, negara lain, kemudian mencoba untuk melihat apakah itu kemudian bisa dipakai di Indonesia. Betul. Sama ini sih, kalau misalnya mungkin kayak dulu fokus untuk cari funding dan lain sebagainya, sekarang coba teman-teman belajar lagi lebih kreatif. Misalnya mulailah belajar tentang social enterprise, kayak bagaimana sih kan karena nantinya maksudnya funding itu akan berkurang lah ya. Kita kan negaranya sekarang sudah develop kan, mereka akan fokus di negara yang lain akhirnya gitu. Middle income menurut pemerintah. Terus mulai bisa belajar terkait dengan social enterprise, misalnya kayak bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas untuk bikin produk bareng, dan akhirnya nanti bisa dari situ kita pendanaannya kita lebih sustainable dari sana. Iya. That's very interesting. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mungkin dari kawan-kawan yang berada di Swedia atau di Egypt. Ada pertanyaan lagi? Atau dari Kak Vita ada pertanyaan? Dari Kakak Ikna mungkin ada pertanyaan, Kak Ikna? Udah tadi. Tadi Kak Glory loh ini. Ya sebenarnya kalau ngomong kebiasaan nih, untuk bikin konsep kampanye dari mulai di awal sampai selesai itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Tadi juga kita belum nyebutin ya kayak idealnya dalam sebuah kampanye itu berapa lama. Ini tergantung dengan skala lagi sih. Jadi kalau di konsep marketing itu ada 3 step nih, awaken, activate, sama amplify. Nah itu bisa teman-teman pakai tuh. Ingat ini dan Solas. Iya, kayak dan Solas itu apa? Inspire. Ya pokoknya 3 itulah. Nah ini di marketing juga ada nih kayak awaken, activate, sama amplify. Jadi nanti tergantung juga dengan goals-nya. Kalian mau skalanya sebesar apa. Nah kalau dari kita sendiri untuk kayak minimum banget tuh 6 bulan sih menurut kita, kayak bisa melakukan 3 tahapan itu gitu. Tadi tergantung skalanya juga kan akhirnya. Nah di 3 bulan, misalnya di 6 bulan itu kalian bisa bagi 3 ini. Jangan ujuk-ujuk langsung kayak memperkenalkan ini kita punya kampanye ini, dan lu kayak akhirnya tiba-tiba ngenalin terus lu ekspektasinya udah sebesar apa gitu. Nah, kalian harus punya itu kayak tahapan memperkenalkan apa ini, kenapa kita melakukan ini, terus kemudian tahapan awaken ya akhirnya. Kayak kenapa kita melakukan ini, kemudian kenapa sih orang-orang perlu aware dan lain sebagainya. Kemudian di tahap activate itu adalah tahap si aksinya, kayak orang setelah lu kenal suruh ngapain nih. Nah setelah suruh ngapain,
kemudian di amplify itu adalah kayak ya kita wrap up lagi kira-kira success story-nya seperti apa, kemudian next-nya bakalan ngapain, lesson learn-nya gitu. Nah, ya tahapannya sendiri lagi untuk konsep dan lain sebagainya, ya sebisa mungkin kalian harus punya cukup waktu sih. Biasanya yang paling kayak kita brainstorming dengan komunitas dan lain sebagainya itu at least sebulan itu buat kalian benar-benar matengin si konsep, termasuk testing dan lain sebagainya. Jadi sebelum kayak benar-benar kalian melakukan itu secara masif, ya please dicoba dulu di FGD kayak, atau bikin survei kayak atau apa. Nah, sebenarnya kan itu sebenarnya kalau kita mau ngomong banyak kampanye-kampanye yang berhasil itu kampanye yang tidak membutuhkan uang yang banyak gitu, terutama yang online campaign kayak misalnya Ice Bucket Challenge itu kan, Me Too. Itu ya Me Too itu kan sangat berbiaya murah gitu. Kemudian dan ini sih kayak misalnya kalian tuh nggak apa-apa kalau misalnya kayak kampanye itu kan naik turun kan. Betul. Ya apa ya, ikutin itu gitu. Nggak selalu kita harus kayak naik terus. Dan yang penting adalah konsisten. Misalnya kayak contohnya Me Too aja, dia udah kayak berpuluh-puluh tahun dulu baru akhirnya orang bisa aware sekarang gitu. Jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Jadi kayak ketika once you memperjuangkan ini, ya konsisten aja, nggak apa-apa. Dan nemuin momentum ya. Nemuin momentum, ya. Jadi pas ada situasi atau ada hari apa yang besar atau ada kasus apa yang besar, kemudian bagaimana kita menangkap momentum itu. Jadi misalnya kayak kemarin, jadi kita ngobrol sama Lentera Sintas itu juga udah cukup lama kan sebenarnya. Nah kemarin tuh momentum yang sebenarnya akhirnya bisa kita mulai ngebus si kampanye ini tuh adalah pas waktu kasusnya Yuyun dulu. Betul. Kasusnya Yuyun itu akhirnya kemudian kita pakai akan ada case-nya itu, akhirnya kita coba mulai ini lagi nih, bikin video-video konten dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ketika kita tawarin ke dinas pendidikan dan segala macam, mereka merasa perlu. Akhirnya itu sih pergunakan momentum itu sih. Ya, oke, siap. Ada lagi kah pertanyaan? Ya. Boleh kakak Ikna ya bukan? Iya. Tadi aku mau tanya dong, kakak boleh pakai itu biar kedengeran kak? Atau mau deket-deket sini? Oke. Halo Kak Aji, aku mau tanya. Ketika kita bikin campaign nih, apa sih yang harus kita jadikan red flags? Maksudnya ketika campaign itu harus udah stop gitu. Kadang-kadang kan kita mikir kayak, oke, nggak apa-apa nih hambatan, ada tantangan, kita bisa perbaiki. Nah, tapi kayak gimana kita harus tahu limitnya bahwa memang campaign itu tidak berhasil dan kita harus move on. Good question. Ini sih akhirnya kita yang akan lebih tahu sih sejauh mana. Tapi kalau sarannya dari kita sendiri, coba maksudnya konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kayak nggak apa-apa kayak break. Jadi kayak misalnya it's fine to you to break kayak kampanye ini dan lain sebagainya. Tapi karena tadi yang aku bilang bahwa kampanye ini nggak bisa kayak terus naik dan lain sebagainya. Dia akan turun lagi, nanti naik lagi dan lain sebagainya, pakai momentum. Nah, kita yang lebih tahu sebenarnya kalau misalnya menurut kita strategi yang kita gunakan biasanya kalau yang kita tahu tuh kayak offline ya. Kalau offline kita kayak oke, ini nggak memenuhi target dan lain sebagainya, ya akhirnya kita bisa harus move on, dan itu menurutku akan depends on kalian sendiri akhirnya. Tapi kalau secara online-nya sendiri, menurutku jangan coba di stop sih. Kayak ya udah lanjutin aja, kemudian nggak apa mungkin hari di periode ini orang nggak aware dan lain sebagainya, coba kita lanjutin lagi. Tapi kalau misalnya dari segi offline-nya sendiri, kita yang akhirnya bisa menentukan kayak kira-kira ya kita harusnya stop atau enggak gitu. Agak jauh nggak? Atau kurang? akhirnya gini sih, kalau menurutku adalah misalnya di campaign sendiri ya, di campaign sendiri kita kan punya tadi target misalnya periodenya adalah setahun, dan dalam setahun itu kita mau achieve-nya apa. Nah kalau misalnya memang di dalam setahun itu akhirnya kita mengevaluasi dan itu nggak achievable dan lain sebagainya, nah di situ sih akhirnya kayak titik poinnya kita
Hanya kita bakalan ngajuin lagi dengan strategi yang berbeda, atau ya kita stop dengan strategi, akhirnya kita pakai strategi yang lain. Dari di awal tadi yang menurutku akhirnya harus ditentukan ketika kamu measure, yang ingin kamu measure itu adalah apa, dan punya tadi time bound-nya tadi. Dan menurutku kayak evaluasi yang reguler itu sangat penting, karena kita akan bisa ya tadi merubah strategi kayak ataupun apa, dan disesuaikan dengan resource akhirnya. Tapi kalau menurutku kayak sarannya adalah ketika misalnya online, itu kan something yang sebenarnya kita nggak perlu, biasanya kan kita akan berhenti dan lain sebagainya karena memperhatikan banyak hal kan, kayak pendanaan gitu kan. Keamanan, sekarang kita apalagi kalau isinya sensitif ya. Nah, menurutku kalau misalnya dari segi online sendiri, itu something yang kalian bisa kayak mungkin break dulu, tapi dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya offline, ya kalian akan mempertimbangkan itu. Dananya masih ada atau enggak, tapi please disesuaikan dengan hasil lesson learn yang sudah dilakukan. Mungkin kalau sebenarnya kan kalau kita mau ngomongin campaign, tadi levelnya kita mau level mana, awareness sampai atau sampai perubahan perilaku gitu kan. Advokasi. Tapi kalau misalnya ya itu tadi dari awal kita setting goalnya, jadi kemudian itu gagal apa enggak, ya kita balikin lagi goalnya apa. Kalau memang goalnya dari awal cuma awareness, ya kita capaiannya awareness, ya berarti cocok gitu. Tapi kalau misalnya ternyata goalnya perilaku, ternyata capaian kita cuma awareness, berarti nggak cocok nih strateginya, dan harus diubah gitu kali ya. Iya, betul. Walaupun nggak segampang itu, makanya kemudian tetap harus berhenti sejenak dan berpikir refleksi kritis. Menurutku kayak maksudnya waktu kita untuk break itu penting sih. Akhirnya buat kita juga reflect lagi. Akhirnya ya pakai nanti mungkin momentum apa yang bisa kita gunakan. Betul. Siap. Ada lagi? Yang dari Irian Jaya atau Jambi, Bengkulu, Surabaya? Surabaya itu siapa yang anggotanya SB? Surabaya ada PKB Jawa Timur. PKB Jawa Timur. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, nanti bisa ini kali ya, kalau teman-teman diskusi. Kita mau setelin video nggak? Oh iya, boleh. Kita setelin video contoh-contoh kampanye yang menarik ini yang di Indonesia sebenarnya. Buat teman-teman juga bisa mengambil inspirasi. Tadi yang itu kan udah yang punyanya Hotel Indonesia. Ini punya Pita Kuning dulu coba. Ini yang teman-teman Pita Kuning itu ya tadi di slide awal dia bisa kayak mengumpulkan 1 miliar rupiah dengan kampanye dia Chef for Hope. Jadi ngajakin orang-orang bodulin rambut untuk jadi kayak setiap kampung. Tahun 2013 ribuan simpatisan pun berkumpul. Karena kita pakai ini kan nih. Mengenal usia, tua juga muda. Mulai selebritas hingga masyarakat biasa. Keinginan mereka hanya satu, memberikan dukungan moral bagi penderita kanker dengan mencukur rambut hingga botak. Kebotakan ini menjadi ide awal Chef for Hope agar peserta turut ikut merasakan kebotakan penderita kanker pasca kemoterapi. Gerakan yang digelar sejak tahun 2012 hingga kini tak hanya memberikan dukungan moral. Setiap kepala yang dicukur akan dihargai Rp100.000 oleh donatur. Miliaran rupiah berhasil dikumpulkan. Seperti pada tahun 2013, acara ini berhasil menggerakkan 3.281 simpatisan dan mengumpulkan dana 1,1 miliar rupiah. Tahun 2015, Chef for Hope menargetkan ribuan peserta dengan target dana yang terkumpul sekitar 2,5 miliar rupiah. Uang yang dikumpulkan disumbangkan bagi keperluan anak-anak penderita kanker, mulai dari biaya obat, biaya kontrol dokter, hingga kemoterapi. Untuk survive, salah satu bantu survive adalah dapatnya biaya. Nah, itu biaya kita cover. Semua pengobatan kemoterapi, beli obat, yang berada di bawah naungan kita support. Ya, kita bayarkan ke rumah sakit. Jadi orang keluarga ini nggak perlu deg-degan, nggak perlu takut, karena ada penunjang finansial gitu. Bagi penderita kanker, gerakan Chef for Hope tak hanya memberikan bantuan dana, tapi juga bantuan sosialisasi bagi anak penderita untuk memiliki semangat hidup. Cukup
membantu ya, karena memang tidak apa ya, kita tidak bisa munafik. Kanker atau tumor itu bukan penyakit yang murah bahasanya. Kita itu butuh bertahun-tahun ngobatinnya, dan itu nggak bisa pakai uang yang harus mendadak ada. Kita harus perlu dari kemo, operasi yang sudah 2 kali dia jalanin, kemo udah 10 kali. Itu nggak ada biaya yang murah. Lewat gerakan ini, penyelenggara berharap pemerintah terdorong ikut bergabung dan membangun sekolah bagi penderita kanker. Tim Liputan Kompas TV. Oke, siap. Ada lagi? Tadi yang terakhir ini sebenarnya kayak ya. Jadi komunitas Taufan ini selain ini agak panjang dia kayak ini 2 menitan sekian. Nah, mereka juga ngajak kolaborasi di Sambutlah mentari dengan semangat pagi, bersihkan hati dan terus berharap lebih tinggi. Warnai hari dan jangan pernah berhenti. Mulailah dengan senyuman, pandang ke depan dan lupakan yang telah lalu. Hiraukan hujan badai yang akan terus menerpamu. Teruskan langkahmu kemanapun kau tuju. Semua berawal darimu. Bangkitlah kembali kalau kau jatuh. Jangan ragu untuk mulai lagi. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile with someone's face. Everybody can break a wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can be a hero. Buat adik-adik semuanya tetap semangat ya. Saya doain semoga cepat sehat lagi. Adik-adik semua yang semangat terus ya. Kalian semua banyak banget yang menyayangi kalian. Mudah-mudahan semuanya jalani hasilnya baik, hasilnya positif, dan semuanya segera diberi kesehatan dan kesuksesan kelancaran. Semangat untuk adik-adik semuanya, survive, jangan menyerah, pokoknya selalu berjuang untuk menggapai Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can be a hero. Saya kayak bikin vlog apa gitu itu kan sekarang udah mulai bisa mempergunakan handphone bahkan. Alright, ada lagi nggak yang kita mau setang? Udah sih, kalau misalnya teman-teman nanti mau diskusi, mau kolaborasi, silakan aja. Nanti Kak Vita juga akan share ya ke grup. Kontak saya boleh di-share juga, teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung. Kalau lagi di Jakarta boleh main di kantornya kita juga. Kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan kampanye. Oke. Kak Aziz boleh ngasih email atau nanti? Boleh, emailnya nanti di-share aja Kak, di ya. aziz@campaign.com, aziz@campaign.com. Ya. Oke. Kita punya kan ya kalau nggak salah? Harusnya punya. Harusnya punya. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang berjumlah 4.000 orang di seluruh Indonesia ini, kami dari tim, saya dan Aziz juga ada Igna. Mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kawan-kawan. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan, mungkin kolaborasi juga. Ya, biasanya kayak kita kalau misalnya di campaign sendiri kan kita juga ada kayak beberapa pelatihan-pelatihan terkait dengan kampanye. Nah, ini emang kayak sesi awal aja sih kalau teman-teman. Nanti kalau misalnya kita berkesempatan untuk bikin, biasanya sesinya
kalau misalnya mau komprehensif 2 hari 1 malam Kak. Oh banyak. Kalau mau komprehensif, jadi kita kayak bisa belajar Ini langsung, one-on-one ya, one-on-one dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan ada meeting khusus untuk Coba nih. yang bisa kita kerjain bareng ya. Ya, karena kan nanti kalau misalnya ngomongin tentang si kampanye ini akan ada elemen-elemen lagi, misalnya kayak dari perspektif media akan seperti apa nanti, kita belajar tentang di sosial media bakal seperti apa, terus kayak bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan tools-tools di sosial media. Nah, itu akan ada kayak sesi khusus sih. Nah, nanti barangkali nanti bisa berkesempatan untuk bisa ikutan, ataupun misalnya nanti aku ada beberapa sesi yang bisa diikuti teman-teman, aku akan share itu. Siap, terima kasih banyak atas kesediaannya datang dan berbagi informasi dan terima kasih sudah invite. Tentu saja kami akan merepotkan Anda lebih lanjut ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi ruang berbagi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada request sesi apa yang mau di host di sini, nanti informasikan aja ke sekretariat ASI. Sampai jumpa.